Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pertemuan yang sekarang masih membahas materi yang sama, yaitu harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, saya akan mengajak kalian untuk berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing, supaya pembelajaran hari ini bisa mudah dipahami dan bermanfaat untuk kita semuanya. Berdoa, dipersilahkan. Cukup. Sebelum saya masuk ke subbab yang ketiga, tentang hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila, saya akan menanyakan kepada kalian terlebih dahulu, adakah yang tidak mengerjakan tugas saya di minggu lalu? Saya harap, meskipun tugasnya tidak diminta untuk mengumpulkan, kalian tetap mengerjakan tugasnya dengan penuh kedisiplinan dan bertanggung jawab. Coba silahkan dibuka tugasnya. Kalian diminta untuk menyebutkan nilai instrumental Pancasila. Kemarin sudah saya sampaikan, terdapat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 28A sampai dengan pasal 28J. Yang kedua, Ketetapan MPR nomor 17/MPR/1998 tentang hak asasi manusia. Di dalam tab MPR tersebut, terdapat piagam HAM Indonesia. Yang ketiga, ketentuan dalam Undang-Undang Organik, yaitu yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Keempat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Yang terakhir, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Konvenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Kemudian, untuk ketentuan dalam peraturan pemerintah, terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Yang kedua, Ketentuan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi, rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM berat. Kemudian ada Kepres atau Keputusan Presiden. Yang pertama, Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Yang kedua, Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998 tentang pengesahan Konvensi Nomor 87 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan untuk berorganisasi. Yang ketiga, Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2001 tentang pembentukan Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Makassar. Sudah benar pekerjaan kalian? Kemudian selanjutnya masuk ke subbab yang ketiga, tentang hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila. Tadi sudah kita sebutkan beberapa aturan
atau instrumen dalam nilai-nilai Pancasila. Sekarang adalah nilai praksisnya, yaitu penjabaran nilai instrumental Pancasila dalam situasi konkret pada tempat dan waktu tertentu. Maksudnya apa? Jadi, nilai praksis terdapat pada wujud penerapan nilai-nilai Pancasila itu. Dengan kata lain, cara kita melaksanakan nilai Pancasila dalam praktek kehidupan sehari-hari adalah makna dari nilai praksis Pancasila. Hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan nilai instrumental Pancasila dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini paham ya keterkaitannya? Selanjutnya adalah sikap yang sesuai dengan penegakan hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila. Berarti, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Penerapan dari nilai Pancasila sila pertama dalam kehidupan sehari-hari misalnya, saling menghormati dan bekerja sama antar umat beragama. Berarti tidak boleh hanya menentukan agama tertentu. Mereka hanya mau bekerja sama dengan yang agamanya sama. Mereka hanya mau menghormati yang agamanya sama. Itu tidak boleh. Yang kedua, saling menghormati kebebasan beribadah. Misalnya, seseorang dengan agama yang berbeda dengan keyakinan kita tidak boleh dihalang-halangi saat dia akan melaksanakan ibadahnya. Yang ketiga, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Apabila kita mempunyai teman yang berbeda agama, kita tidak boleh memaksakan agama dan kepercayaan kita kepada orang lain. Misalnya, kita sedang melakukan ibadah puasa. Terus teman kita harus ikut puasa selama 1 hari penuh. Padahal dia tidak memiliki kewajiban untuk melakukan puasa. Itu yang tidak boleh. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai praksis yang mencerminkan dari sila kedua adalah mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antar sesama manusia. Berarti, tidak boleh membeda-bedakan antara hak orang satu dengan orang yang lainnya. Tidak boleh membeda-bedakan kewajiban antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Saling menyayangi antar sesama manusia. Tidak boleh membeda-bedakan. Tidak boleh saling membuli. Tenggang rasa terhadap orang lain. Intinya, kesulitan seseorang adalah kesulitan kita juga. Jadi, kita harus bisa saling membantu. Tidak semena-mena terhadap orang lain. Tidak boleh melanggar hak orang lain. Itu adalah penerapan Pancasila sila kedua. Dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sampai di sini dulu pertanyaan saya, apa bedanya antara bangsa dan negara? Perbedaannya adalah, kalau bangsa itu menunjukkan warga negara. Kalau negara itu menunjukkan wilayah negara. Paham ya? Yang kedua adalah,
rela berkorban untuk bangsa dan negara. Cinta tanah air dan bangsa. Bangga sebagai bangsa dan bertanah air Indonesia. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai praksis dari Pancasila sila keempat adalah tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama, menerima dan melaksanakan hasil keputusan bersama, mempertanggungjawabkan keputusan bersama tadi secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berarti harus dilakukan dengan penuh kejujuran. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai praksis yang terkandung dalam Pancasila sila kelima adalah menghormati hak-hak orang lain, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi, seseorang tidak boleh menuntut haknya jika belum memenuhi kewajibannya. Kemudian, suka membantu orang lain, menghargai hasil karya orang lain. Kemudian, subbab yang C tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia. Pengertian pelanggaran hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ada pelanggaran HAM yang dilakukan dengan tidak disengaja. Apa contohnya pelanggaran HAM kok tidak sengaja? Misalnya begini, ada orang tua yang memaksakan kehendak kepada anaknya. Misalnya, anaknya sudah lulus SMA, dan orang tuanya sangat ingin sekali dia melanjutkan kuliah. Padahal, anaknya ingin melanjutkan sebagai polisi. Nah, ketika anak itu dipaksa untuk kuliah tanpa mempertimbangkan alasan dari anak tersebut, maka orang tua tersebut sudah melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap anaknya sendiri tanpa disengaja. Paham contohnya? Yang pertama adalah faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Ini bisa terjadi dari faktor internal, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggar HAM tersebut. Di antaranya adalah adanya sikap egois atau mementingkan diri sendiri. Biasanya, seseorang yang egois akan mempunyai sikap untuk bisa menghalalkan segala cara supaya keinginannya bisa terpenuhi. Sekalipun itu harus melanggar hak asasi orang lain. Yang kedua, rendahnya kesadaran HAM. Biasanya terjadi pada seseorang yang tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak asasi yang seharusnya dihormati. Yang ketiga,
tidak adanya sikap toleran. Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong seseorang untuk melakukan diskriminasi kepada orang lain. Kemudian, faktor eksternal, yaitu faktor-faktor di luar dari diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM. Di antaranya, penyalahgunaan kekuasaan. Ini terjadi pada orang yang berkuasa tetapi tidak memperdulikan hak orang lain. Misalnya, pengusaha yang tidak peduli pada pekerjanya, sehingga kekuasaannya digunakan sebagai alat untuk melanggar hak asasi manusia dari orang lain, termasuk pekerjanya sendiri. Yang kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran HAM tentu akan mendorong timbulnya pelanggaran HAM yang lainnya. Yang ketiga, penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi yang tidak diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang baik, maka bisa dijadikan alat untuk melanggar hak asasi manusia. Misalnya, penculikan yang disertai dengan kekerasan yang terjadi di media sosial. Adanya pencemaran lingkungan karena limbah produksi. Selanjutnya, kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Adanya perbedaan tingkat kekayaan atau jabatan yang dimiliki, jika dibiarkan, akan menimbulkan terjadinya pelanggaran HAM. Misalnya, perbudakan, pelecehan, perampokan. Yang kedua, jenis kasus pelanggaran HAM dibedakan menjadi dua, yaitu kasus pelanggaran HAM ringan. Di antaranya adalah pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya. Jadi, kasus pelanggaran HAM ringan ini tidak sampai mengancam dan menghilangkan nyawa seseorang. Yang kedua, kasus pelanggaran HAM berat. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pengadilan HAM, di antaranya adalah kejahatan genosida, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, atau etnis, atau kelompok agama tertentu. Jadi, yang dimaksud dengan kejahatan genosida adalah pembunuhan massal. Selanjutnya, kejahatan terhadap kemanusiaan. Di antaranya, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya yang setara. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atas didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin tertentu. Kejahatan apartheid, yaitu sistem pemisahan ras yang ditetapkan oleh pemerintah kulit putih terhadap ras kulit hitam. Meskipun tidak menghilangkan nyawa, tetapi kejahatan terhadap kemanusiaan termasuk pelanggaran HAM berat.
karena dilakukan serangan secara meluas atau sistematik. Berarti ditujukan secara langsung terhadap kelompok masyarakat yang sudah direncanakan. Kejahatan perang adalah tindakan kejahatan atau pelanggaran hukum perang yang dilakukan oleh pihak sedang berperang. Jika menggunakan senjata kimia, senjata pemusnah, senjata biologi, atau perlakuan secara brutal dan sadis, itu termasuk kasus pelanggaran HAM berat. Agresi adalah penyerangan atau serangan suatu negara kepada negara yang lainnya. Pembajakan kapal laut atau pesawat udara dan terorisme. Ini jelas kasus pelanggaran HAM berat. Contoh kasus pelanggaran HAM di dunia internasional yang pertama, bentuk penjajahan yang terjadi pada masa lalu yang dilakukan oleh negara imperialis. Misalnya, Belanda dan Jepang yang menjajah Indonesia. Yang kedua, pembantaian suku atau kaum minoritas. Misalnya, pembantaian suku Kurdi dan pembantaian warga Bosnia. Yang ketiga, pembantaian ras yang dilakukan oleh Nazi pada masa Hitler. Kejahatan perang yang dilakukan oleh suatu rezim atau elit politik yang berkuasa. Dan penindasan ras kulit hitam di Afrika saat berlakunya sistem apartheid. Yang keempat, kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Ada kasus Tanjung Priuk, kasus Marsinah, kasus wartawan Udin, kasus aktivis HAM Munir, tragedi Trisakti tahun 1998, kasus HAM Timur Timur pasca jejak pendapat, kasus kekerasan antar warga di Maluku, kasus G30 SPKI, pembantaian Talang Sari Lampung tahun 1989, tragedi Rumoh Gedung Aceh tahun 1989 sampai 1998. Tugas kalian pada pertemuan kali ini adalah buatlah analisis dari hasil data dan informasi yang diperoleh terkait salah satu kasus pelanggaran HAM yang saya sebutkan di atas tadi. Kajian analisis meliputi yang pertama, judul kasus. Kalian mau mengambil kasus apa yang saya sebutkan tadi, yang akan kalian analisis. Penyebab terjadinya kasus tersebut. Penyebab kasus tersebut dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran HAM berat. Indikatornya apa sehingga kasus tersebut tergolong pelanggaran HAM berat? Bentuk pelanggaran HAM-nya apa saja? Silahkan disebutkan. Dalam kasus tersebut, pelanggaran HAM-nya adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Bagaimana upaya penyelesaian untuk mengatasi pelanggaran HAM tersebut? Dan bagaimana pencegahannya supaya tidak terulang di masa yang akan datang? Ketentuannya adalah harus mengerjakan sendiri-sendiri. Coba cari dari internet atau literasi sebanyak-banyaknya. Absen 1 sampai dengan absen 10 mengerjakan HAM internasional masing-masing kasus dikerjakan oleh 2 orang. Absen 11 sampai dengan absen 20 mengerjakan kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Absen 21 sampai absen 28
mencari kasus pelanggaran HAM di Indonesia, rentang waktu tahun 2019. Dan absen 29 sampai dengan absen terakhir, mencari pelanggaran HAM di Indonesia, rentang waktu tahun 2020. Sekian yang dapat saya sampaikan hari ini. Jangan lupa dengan tugasnya ya. Silahkan untuk dikerjakan dengan penuh tanggung jawab dan kedisiplinan. Semoga yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan saya yakin kalian pasti akan bisa memahami yang sudah saya sampaikan di hari ini. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.